Baiklah, untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Jadi pertama-tama Ibu mau ucapkan terima kasih dulu karena kita masih diberi kesehatan, masih bisa diberi nikmat kesehatan, maka kita dapat berkumpul di dalam ruang kelas yang kita cintai. Jadi tadi pagi kalian belajar bahasa Inggris dan saat ini kita akan belajar tentang IPA. Jadi untuk mengingat pembelajaran sebelumnya, ada yang ingat kita belajar tentang apa? Iya, kamu. Tentang organ reproduksi pada manusia. Jadi, kalau kemarin kita mempelajari tentang organ reproduksi manusia, maka ada yang tahu hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Rehan, coba. Iya, kita akan memasuki pembelajaran kita hari ini, yaitu masa pubertas pada pria dan pada wanita. Jadi, ada yang tahu belum apa itu masa pubertas? Iya, Novi. Ya, haid, pintar. Terus kalau pada laki-laki masa pubertasnya itu apa saja? Iya, ada yang tumbuhnya jakun, ada yang tumbuhnya kumis. Namun, Ibu akan menjelaskan beberapa ciri-ciri masa pubertas pada pria dan pada wanita. Ibu telah mempersiapkan PowerPoint-nya dan pada saat Ibu menjelaskan, Ibu harap anak-anak Ibu jangan ada yang ribut dan jangan ada yang mencatat dulu. Setelah selesai Ibu menjelaskan, jika ada yang mau ditanyakan, Ibu persilahkan. Jadi kita harus mengetahui dulu apa itu pubertas. Jadi masa pubertas itu disebut dengan masa perubahan atau masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Kemudian akan ada banyak perubahan, diantaranya mulai dari fisik, kemudian dari psikisnya, kemudian dari jiwa, dan pematangan fungsi organ dari reproduksi. Kemudian masa pubertas itu dimulai dari umur yang berbeda-beda. Umumnya mulai dari umur 10 sampai dengan 12 tahun. Namun, ada juga yang dimulai pada saat usia lebih tua daripada 10 sampai 12 tahun tadi. Nah, kemudian masa pubertas pria pada wanita itu berbeda. Biasanya lebih cepat wanita 1 ataupun 2 tahun daripada pria. Pubertas pada wanita. Ciri-ciri pubertas pada wanita yang pertama ialah payudaranya mulai tumbuh. Jadi, masa pubertas perempuan itu paling umum ditandai dengan payudara yang mulai tumbuh, dan pertumbuhan payudara tersebut itu kerap tidak berbarengan antara sisi kanan dan kiri. Pada saat payudaranya bertumbuh, anak perempuan normal itu akan merasakan sedikit nyeri, dan kondisi tersebut biasanya segera membaik dengan seiring berjalannya waktu. Selanjutnya ialah rambut tumbuh di area tertentu. Perubahan yang terjadi pada masa pubertas perempuan juga ditandai dengan pertumbuhan rambut di area tertentu. Rambut atau bulu halus yang agak tebal akan mulai muncul di sekitar vagina, ketiak, dan kaki. Dan sejumlah anak perempuan juga ada yang masa pubertasnya itu diawali dengan tumbuhnya bulu di sekitar kemaluan lebih dahulu daripada perubahan payudaranya. Bagi anak-anak Ibu harap jangan ribut dulu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan pada saat Ibu selesai membacakan PowerPoint Ibu atau menjelaskan tentang apa yang Ibu isi dalam PowerPoint, baru boleh bertanya ya. Jadi yang ketiga ialah keluarnya cairan dari vagina. Ciri-ciri masa pubertas perempuan juga ditandai dengan keluarnya cairan bening atau berwarna putih atau yang biasa kita dengar dengan keputihan. Cairan keputihan itu keluar dari vagina dalam jumlah sedikit dan merupakan pertanda jumlah hormon estrogen dalam tubuh itu mulai meningkat. Keputihan mulai dirasakan anak-anak perempuan sejak 6 sampai 12 bulan sebelum haid pertama. Ciri yang selanjutnya yaitu haid. Pada masa pubertas, perempuan juga mengalami haid atau menstruasi pertama kali. Nah, haid ini yang biasa kita dengar dengan datang bulan, mens, haid, atau bulanan. Jadi, kebanyakan anak perempuan itu mendapatkan menstruasi pertama kalinya selang 2-3 tahun setelah payudaranya mulai tumbuh. Jadi, haid anak perempuan itu tidak seragam. Ada yang mengeluarkan darah berwarna merah cerah, tetapi ada juga yang hanya bercak merah kecoklatan. Dan umumnya, siklus menstruasi di masa awal haid perempuan itu belum teratur. Ada yang sebulan lebih dari sekali dan ada yang sebulan lebih dari 2 kali.
Siklus haid akan berubah menjadi lebih rutin selang beberapa tahun setelah haid pertama dan seiring perubahan fisik perempuan. Ciri selanjutnya yaitu tinggi badan meningkat. Perubahan yang terjadi pada masa pubertas perempuan akan terjadinya peningkatan tinggi badan. Dan kebanyakan anak perempuan itu tinggi badannya meningkat pesat saat kuncup payudaranya mulai berkembang ataupun sekitar 6 bulan sebelum haid pertama. Begitupun setelah mendapatkan haid pertama, laju pertumbuhan atau tinggi badan anak perempuan itu mulai melambat. Kebanyakan perempuan tinggi badannya akan bertambah sampai 5 cm setelah menstruasi. Ciri yang keenam ialah pinggul lebih lebar. Ciri-ciri masa pubertas perempuan juga ditandai dengan perubahan ukuran pinggul, dan perempuan saat puber pinggulnya akan melebar dan pinggangnya cenderung mengecil. Dan perubahan lingkar pinggul dan pinggang ini membuat bentuk tubuh anak perempuan itu ikut berubah. Ciri yang selanjutnya yaitu munculnya jerawat. Perubahan hormon di masa pubertas membuat perempuan itu mulai mengalami jerawat. Perubahan hormon dapat membuat kelenjar minyak lebih aktif dan produksi keringat meningkat. Dan anak perempuan yang memasuki masa pubertas mulai akrab dengan wajah yang berminyak, komedo, jerawat pustula, dan lain sebagainya. Kemudian, perubahan kimia di tubuh yang mempengaruhi kelenjar keringat tidak jarang juga membuat perempuan itu mengalami bau badan tidak sedap. Ciri yang terakhir ialah perubahan emosional. Perubahan emosional ini pun dipengaruhi oleh siklus hormon estrogen dan progesteron selama masa pubertasnya. Adapun beberapa perubahan yang tampak diantaranya ialah anak lebih gampang emosi, sering berbeda pendapat dengan orang tua, dan tidak jarang anak itu murung. Perubahan yang terjadi pada masa pubertas perempuan kerap menimbulkan rasa yang tidak nyaman. Namun, perlu berkonsultasi ke dokter jika tanda-tanda pubertas itu belum muncul sampai anak perempuan berusia di atas 13 tahun. Dan diskusikan juga kepada dokter apabila masa pubertas anak perempuan itu mulai sebelum usia 8 tahun. Baiklah, kita lanjut untuk pubertas pada pria. Yang pertama itu ialah mimpi basah. Jadi mimpi basah itu tanda pubertas pada laki-laki yang terbilang sangat umum. Dan mimpi basah juga sendiri merupakan ejakulasi yang terjadi ketika seseorang sedang tidur. Ciri yang kedua ialah rambut halus, kemaluan, dan ketiak. Ciri ini sama-sama dengan ciri pubertas pada wanita tadi. Jadi tanda pubertas pada remaja laki-laki lainnya juga tumbuhnya rambut pada daerah ketiak, dan kemaluan. Sebenarnya kondisi ini nggak cuma dialami oleh remaja lelaki saja, sebab rambut halus juga dialami oleh remaja perempuan. Ciri yang ketiga ialah pertumbuhan otot. Bila tanda pubertas pada remaja perempuan ditandai dengan jumlah massa lemak yang lebih banyak, dan pada laki-laki juga ditandai dengan massa otot yang kian membesar. Ciri yang keempat ialah perubahan suara. Boleh dibilang, kalau perubahan suara merupakan tanda pubertas pada remaja laki-laki yang paling ketara. Di sini mereka akan mengalami perubahan suara dan menjadi lebih berat. Banyak orang yang menyebutnya dengan suara pecah. Dan perubahan suara ini akan berlangsung ketika anak berusia 11-15 tahun. Suara akan terus berkembang selama beberapa bulan hingga sempurna. Umumnya, perubahan suara ini juga berlangsung tanpa mereka sadari. Ciri yang kelima ialah perubahan penis dan testis. Perubahan yang dimaksud yaitu membesar. Namun, perubahan ini bisa terjadi dalam waktu yang berbeda pada tiap remaja laki-laki. Ada yang mengalaminya ketika menginjak usia 9 tahun, ada pula yang mengalaminya di atas usia tersebut. Dan kondisi ini masih terbilang normal, karena tiap remaja laki-laki itu mengalami perubahan fisik yang berbeda-beda, dan termasuk ukuran penis dan testisnya. Ciri yang keenam juga sama ciri pubertas pada wanita, yaitu timbulnya jerawat. Meski tak semua remaja laki-laki pubertas itu mengalami kondisi ini, akan tetapi timbulnya jerawat juga bisa menjadi tanda pubertas pada remaja laki-laki. Jadi di sini diingatkan bahwasanya untuk memastikan rajin mencuci dan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Jadi cuman itu yang dapat Ibu sampaikan pada ciri-ciri pubertas pada pria dan pada wanita. Dan
Ibu akan menjawab tentang pertanyaan Novia tadi, apa itu progesteron dan apa itu esteron. Dan bagi anak laki-laki yang ingin bertanya, nanti Ibu persilakan pada saat Ibu selesai menjawab pertanyaan dari si Novia ini tadi. Estrogen adalah hormon yang memainkan berbagai peran yang ada dalam tubuh kita dan membantu mengembangkan dan memelihara sistem reproduksi dan karakteristik wanita seperti payudara, kemaluan, dan sebagainya. Adapun fungsi dari estrogen adalah mendukung masa pubertas, kemudian mendukung siklus menstruasi yang teratur, kemudian menjaga kesehatan vagina, kemudian meningkatkan fungsi reproduksi, dan adapun pada untuk kehamilan dan sebagainya, dan penyapihan pun masuk dalam fungsi dari estrogen. Itu nanti kalian mempelajarinya lebih dalam pada saat kalian menduduki jenjang yang lebih tinggi lagi seperti SMP, SMA, dan di perguruan tinggi nanti. Jadi baiklah, untuk selanjutnya jawabannya ialah tentang progesteron. Apa sih Bu progesteron itu? Jadi progesteron adalah hormon yang terkait dengan siklus menstruasi, kehamilan, dan perkembangan embrio dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya esteron dan progesteron itu kalian hanya mengetahui apa sih sebenarnya itu. Jadi untuk yang lebih dalamnya lagi kalian akan mempelajarinya pada saat kalian menduduki jenjang yang lebih tinggi. Contohnya pada saat kalian menduduki pembelajaran SMP, kemudian di SMA, dan di perguruan tinggi negeri pada saat kalian mengambil jurusan tertentu. Jadi adapun fungsi dari progesteron ialah mempersiapkan kehamilan, kemudian menyusui, kemudian melancar menstruasi, kemudian mengatasi menopause, dan banyak lagi lainnya. Dan kalian hanya akan mengetahui pada saat kalian menduduki sekolah dasar, kalian hanya mengetahui poin-poin pentingnya saja, apa itu esteron dan progesteron. Nah, kalau setelah selesai semua kalian mencatat dan tidak ada lagi yang mau bertanya, maka pembelajaran kita cukupi sampai di sini. Dan Ibu mengingatkan sama kalian, jangan lupa mematuhi 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Ibu meminta maaf kepada kalian kalau Ibu salah-salah kata sama kalian atau kasar kepada kalian. Dan jangan lupa kita ucapkan hamdalah pada hari ini karena kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa belajar IPA pada siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.